Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman angkatan 8. Terkait dengan hal itu, ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi, saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan. Di antaranya bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Pak, atau ada bujukan moral. Ya, baiklah Pak Arif, terima kasih atas pertanyaannya ya untuk CGP Angkatan 8. Betul Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah jawaban. Ketika kita punya sebuah masalah, kita ini tidak selalu langsung diberikan judge gitu kan, tidak langsung diberikan sanksi, hukuman atau apapun. Kita perlu menganalisa dulu titik permasalahan itu di mana, apa yang menjadi permasalahannya, kemudian nanti kita setelah kita menganalisis permasalahan itu, mana yang terkait, siapa aja yang bisa terlibat di dalam masalah itu. Nah, ketika kita sudah menentukan hasil analisa kita, keterlibatan siapa, baru kita diskusikan, kita musyawarahkan, cari solusi permasalahan itu seperti apa. Dan ketika masalah itu memang harus merujuk ke moral, etika, ini perlu kehati-hatian, karena ya namanya juga moral tentu akan mengangkat nama baik harga diri dari seseorang. Nah, kita harus jaga itu dulu. Walaupun ya katakanlah salah, tapi salah itu kan bisa dirubah ketika kita mengambil kebijakan itu sendiri secara hati-hati. Nah, dengan catatan tadi, kita setelah berkumpul orang-orang yang terlibat, kita mencari akar permasalahannya. Setelah akar permasalahan kita temukan, bagaimana solusi yang harus kita tindak lanjuti, baru kita laksanakan. Kalau memang itu harus dilaksanakan dengan keputusan bersama, ya harus kita musyawarahkan. Jadi beberapa elemen kita ambil, beberapa unsur kita ambil untuk mencari kesimpulan daripada keputusan itu sendiri. Jadi tidak tergantung pada keputusan pribadi gitu lah. Nah, karena apa? Di sekolah itu sendiri bukan birokrasi. Nah, artinya kepemimpinan yang ada di sekolah bukanlah kepemimpinan otoriter, tapi kepemimpinan pembelajaran yang harus terapkan. Iya betul, setuju Pak. Itu kepemimpinan pembelajaran yang harus kita terapkan, sehingga ya teman-teman pun merasa bahwa ini adalah milik bersama, bukan milik kepala sekolah. Adanya kolektif kolegial gitu Pak ya, terkait dengan keputusan yang diambil. Itulah barangkali yang bisa kami jawab sementara terkait dengan pertanyaan tadi, masalah identifikasi. Identifikasi. Nah, yang keduanya Pak, hampir sama sih Pak. Ini pertanyaannya, bagaimana Bapak menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Kalau misalkan diambil, misalkan kepentingannya sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang sama gitu, kedua-duanya itu. Tetap kita ya terkait dengan permasalahan itu harus hasil dari musyawarah. Tetap kuncinya itu satu. Dari hasil musyawarah itu sendiri, nanti kan ada sebuah pilihan. Skala prioritas. Skala prioritasnya yang mana? Kalau kedua-duanya memang penting, tapi ada istilah skala prioritas. Oh, ini harus didahulukan dulu. Berdasarkan mungkin dari segi waktu, mengingat dari segi kepentingan. Itu kita lihat dari sana, tapi itu pun tidak hanya hasil keputusan pribadi. Tentunya hasil musyawarah bersama yang tadi di awal sudah saya katakan adanya keterkaitan. Keterkaitan permasalahan itu siapa, kita rembuk bersama, mana yang harus diutamakan, mana yang harus didahulukan, istilah skala prioritas dari kegiatan itu sendiri atau keputusan itu sendiri, mana yang harus kita ambil. Sehingga kita tidak salah dalam menentukan keputusan itu, tidak salah untuk kepentingan yang itulah. Betul, setuju Pak.
sudah terjawab yang nomor 3 barusan, di langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan barusan sudah dibahas sama Bapak. Terus lagi, selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Misalkan dengan cara apa gitu, Pak? Ya. Barusan juga hampir sudah terbahas juga gitu, Pak ya. Sebenarnya kita sudah bahas barusan juga ya. Nah, ketika kita punya ini, ya keputusan yang harus kita ambil supaya lebih efektif itu tadi, ya hasil bersama, jangan kita tunda. Terus dari keputusan bersama itu sendiri cepat disosialisasikan, cepat disampaikan, sehingga permasalahan itu tidak terbengkalai, terlalu lama dibiarkan, cepat selesainya. Ya, karena ya bukan berarti kita menantang permasalahan itu, tidak hanya itu, suatu saat akan ada lagi permasalahan lain. Seperti gitu. Itu atau itu namanya juga hidup gitu ya. Pasti itu akan ada. Makanya ketika permasalahan itu ada, harus segera kita selesaikan. Ya itu tadi, dengan hasil musyawarah, cari yang pertama yang mana harus kita selesaikan, yang lebih dahulu kita selesaikan, yang tentunya menyangkut masalah ya kebersamaan, nama baik itu sekolah, lembaga, siswa, guru. Kalau masalah pribadi kita belakangkan dulu. Iya. Untuk selanjutnya Pak, mohon maaf, tantangan Pak terkait dengan pengambilan keputusan dari kasus dilema itu sendiri, Pak, tantangannya. Kalau tantangan jelas ya, namanya juga manusia itu tidak akan lepas daripada kekurangan, kemudian lepas dari kesalahan. Di dalamnya ada unsur subjektif gitu kan. Artinya kecenderungan berpihak ke seseorang. Nah itu harus kita berani mengambil risiko itu. Yang namanya di lingkungan belajar adalah kedekatan gitu kan. Merasa saya dekat dengan orang ini, jadi untuk menentukan keputusan itu sulit. Gitu, karena melihat itu, itu harus kita kesampingkan. Tantangan yang paling berat itu sebetulnya. Kalau yang lain sih berdasarkan tadi, ketika sudah ada hasil musyawarah bersama, analisanya jelas, titik akar permasalahannya jelas, kita tarik kesimpulan bersama, ya udah. Tapi ketika menyangkut masalah harga diri seseorang, nah ini harus kita pertimbangkan. Agak terlalu beratnya itu karena apa? Itulah kita kembali ke nama baik itu, nama baik seseorang, individunya itu sendiri supaya terjaga, ya karena kita bukan lembaga birokrasi yang sifatnya diktator, tapi kita lembaga pendidikan yang tentunya kepemimpinan, pembelajaran yang harus diutamakan. Itulah yang menjadi tantangan kita di lapangan gitu. Dalam penyelesaian masalah ini Pak, kasus-kasus yang Bapak selesaikan, ada jadwal ataupun misalkan tempat, apakah ada penyelesaian langsung di tempat ataukah terjadwal misalkan? Ada permasalahan-permasalahan. Nah, kalau biasanya ya, kebetulan kan saya selain di sini di 13 yang sering kami lakukan ketika ada permasalahan itu selalu ditangani dulu oleh orang-orang yang menjadi tim kami. Contohnya lah di sana ada namanya tim komisi disiplin. Nah, komisi disiplin itu adalah suatu tim yang menyangkut terkait dengan penyelesaian masalah-masalah. Nah, ketika ada masalah mereka dirembuk dulu dengan BP. Di dalamnya itu tim itu ada BP, ada beberapa unsur guru, kemudian dari unsur wakasek gitulah. Nah, dari tim itu sendiri nanti menemukan masalah dirumuskan oleh mereka. Ketika permasalahan itu sudah merujuk ke sebuah kebijakan, baru mereka dari tim itu berkumpul bersama kepala sekolah untuk menentukan kebijakan, langkah apa yang harus ditentukan gitu. Karena tim itu sendiri tidak bisa menentukan kebijakan, karena kebijakan tetap harus ada di pimpinan dalam artian hasil musyawarah dengan pimpinan gitu. Nah itu yang sering kami lakukan lah. Jadi tidak begitu masalah muncul sendiri gitu kan, lalu langsung diselesaikan, tidak seperti itu, tapi kami sudah mengantisipasi dengan adanya sebuah tim penyelesaian. Ya, kalau di 13 namanya tim komisi disiplin. Itu sudah berdiri 3 tahun yang lalu. Nanti Bapak di sini Pak. Kita bentuk sama-sama Pak. Bisa kita terapkan lah di sini. Nanti kita studi banding dengan di sana terkait
tim itu seperti apa, bagaimana aturannya seperti apa. Yang jelas tim itu menerapkan antara negatif dan positif point. Kalau dulu kita ketika kurikulum apa ya, kalau tidak salah ada yang namanya poin negatif poin kalau dulu mau. Sekarang juga masih ada. Nah, sekarang saya menerapkannya bukan negatif poin, tapi disanding negatif poin dan positif poin. Negatif positif poin ada. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, kita tidak memberikan sanksi dengan hukuman dengan fisik atau hukuman dengan lain, tapi dengan negatif poin tadi. Anak kena misalkan bolos, berapa poinnya? Iya. Nah, si bolos itu misalkan 10 poin negatifnya, bisa ditebus dengan kebaikan. Iya, betul. Yaitu positif poin. Contohnya misalkan anak yang biasa antara adzan duhur di masjid. Nah, itu jadi mengurangi negatif poin tersebut. Itu poin sama 10 kan jadi 0 kembali lagi. Iya. Nah, itu akan memberikan kepuasan juga ke anak, perubahan secara tidak langsung tanpa hukuman fisik atau tanpa hukuman apapun. Hanya dengan itu seimbang. Negatif positif poin banyak. Iya. Untuk selanjutnya sama sudah terjawab juga barusan Pak, berarti adanya sebuah mungkin trik ataupun strategi Bapak gitu ya tentang komisi disiplin. Pertanyaan juga ini faktor-faktor atau yang mempermudah ataupun memperlambat dalam pengambilan keputusan. Barusan sudah terjawab adanya sebuah strategi Bapak membuat sebuah komisi disiplin di sekolah itu. Dan alangkah baiknya kalaupun misalkan itu Pak diterapkan di sini Pak, di SMP 8 Pak. Mari kita terapkan. Mudah-mudahan bisa berjalan. Nah, itulah Pak. Juga, iya. Barangkali itu Bapak terlihat dari pertanyaan juga hampir sama. Pembelajaran atau terakhir mungkin Pak ini. Pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman ataupun keputusan terkait dengan dilema tersebut Pak? Otomatis ya dengan hasil keputusan hasil dari musyawarah bersama dengan teman atau dengan tim, ini yang kami ambil justru adalah kebahagiaan yang tidak terhingga gitu ya, karena hasil kebijakan itu sendiri atau pengambilan keputusan itu sendiri karena hasil bersama ya semuanya merasa nyaman gitu kan, aman, tidak merasa ada yang tertekan. Nah, itu merupakan kebanggaan yang tidak terhingga gitu ya bagi kami ketika kebijakan keputusan itu diambil ya tadilah secara bersama-sama. Jadi kalau secara gamblangnya kita bisa menyebutkan berenang asya'atoh gitulah. Iya betul. Iya, kebahagiaan yang tersendiri gitu. Kalau sudah terselesaikan solusinya gitu ya. Masalahnya solusinya terselesaikan, tapi itu hasil dari bersama. Dari dukungan semua gitu kan. Semua mendukung, semua terlibat dan ikut bertanggung jawab, selesai masalahnya, alhamdulillah itu kebahagiaan yang tidak terhingga lah. Sering kami melakukan seperti itu, terutama dengan tim Komdi sendiri ya, ketika masalah-masalah muncul, banyak itu masalah yang muncul ya, sampai dengan ya katakanlah nilai-nilai negatif yang tinggi pun ada, sampai ya tertinggi itu kan angka di 150 poin. Iya. Nah, ketika 150 poin anak harus diambil oleh orang tua, dipindah kemana gitu. Nah, itu tanggung jawab. Ya tentunya itu semua disosialisasikan dulu dengan orang tua. Nah, nantilah kalau ingin tahu dengan 13 ya tentu harus ada aturannya dulu dimunculkan, kemudian disosialisasikan. Sosialisasinya terutama yang dengan siswanya dulu, dengan guru, baru dengan orang tua. Bahkan kami pernah mengundang aparat pemerintah lingkungan di kecamatan ini, yang baik Pak Camatnya, Koramilnya, Pak Polsek, Kelurahan, terus Pak RT, Pak RW, kami undang karena mereka itu terlibat di dalamnya untuk kampanye itu sendiri. Karena kan bolosnya anak dari sekolah biasa nangkring di warung. Iya betul. Yang tahu siapa ya otomatis RT RW yang ada di warga-warganya. Nah, mereka wajib memberitahukan minimal lah. Pak, misalkan ada anak SMP 13 lagi nongkrong di sini, nah itu komunikasi yang harus kita jalin. Alhamdulillah dengan itu ya kebolosan anak, mabal anak, pulang anak berkurang. Yang tadinya saya pertama datang ke sana hampir sehari itu 40. Baru? Yang
Nah, setelah terapkan itu, alhamdulillah paling 1-2 sih masih ada. 1-2 masih ada lah. Karena apalagi sekarang kan di meja saya, di ruang saya CCTV ada 21. Ya, 21, Pak. titik-titik anak kabur itu tersorot gitu di sana. Jadi kelihatan, oh tuh ada anak kabur, Bu. Kita panggil dengan dia kayak di inilah. Iya. Gitu, diinformasikan tuh ada anak kabur lewat pintu ini. Gitu. Jadi ada layar yang memantau mereka. Ya. Nah itu pun CCTV nggak disembunyikan, diberitahukan ke siswa ketika kita upacara bahwa saya pasang CCTV sebanyak sekian di titik-titik kalian biasa kabur. Untuk menghindari ya Pak. Menghindari, karena kan takut gitu ketika ada informasi itu. Nah, alhamdulillah dengan itu ya hanya tinggal 1-2 orang masih ada sih lah biasa. Itu pun ketika terjadi kegiatan yang sifatnya klasikal, kegiatan umum ya di lapangan kumpul, males makan belajar. Biasa itu Pak ya. Di mana-mana juga pasti ada ya. Itulah Pak Arif. Siap, barangkali itu Bapak yang bisa disampaikan terkait dengan modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Begitupun nanti ada teman saya Pak nanti ke sini. Oh gitu. Dia sampai 16 mungkin Bu Eni. Oh, Bu Eni. Mungkin Bapak udah kenal Pak ya? Ya, itu guru bahasa Inggris. Betul. Ya, mudah-mudahan apa yang sampaikan bisa membantu. Insya Allah Pak. Lebih dekat kebenarnya, kalau salahnya mungkin banyak dari Insya Allah apa yang Pak. saya sampaikan. Terkait dengan informasi yang Bapak sampaikan, saya rasa sebuah strategi ataupun pengalaman-pengalaman Bapak yang telah dilakukan baik di sekolah di 13 ataupun sekolah-sekolah yang lain Bapak pimpin. Barangkali itu Bapak. Ya, mohon maaf tidak ada ini kesalahan Pak. Siap. Mohon Pak. Sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih Ibu telah berkenan mewawancarai Ibu selagi mengganggu waktu Ibu datang ke sini, datang ke SMP 16. Saya lupa lagi Bu, tadi juga datang ke sini pakai map, lupa lagi aduh. Pernah berapa kali? Di sisi kota Seetik ya Pak. Terkait dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan demonstrasi kontekstual tepatnya beberapa pertanyaan yang saya akan utarakan ke Ibu. Dan angkatan 16 ya, angkatan ke-8 di SMP 16 ini langsung aja ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Berikutnya yang pertama itu terkait dengan identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di SMP 16 ini. Iya. Barangkali ada gitu Bu. Iya, pasti ada Pak. Pasti ya. ada. Yang namanya hidup bersama. Pasti ada masalah. Pasti masalah Betul. Kenapa? Karena setiap orang itu kan berbeda karakter, berbeda cara pandang, berbeda latar belakang. Berbeda punya makan juga. Berbeda kesukaan. Pasti dilema itu muncul, ya. Baik dilema dilema etika ya, kemudian rujukan moral. Ya. Hanya kalau kita identifikasikan dilema etika mungkin lebih banyak siswa gitu ya. Tapi tidak sedikit, bukan tidak sedikit, tapi ada juga orang-orang dewasa gitu yang muncul dari orang dewasa di sekolah yang berkaitan dengan rujukan moral. Betul. Ya, kita mengidentifikasinya ya seperti itulah. Pasti kita memasang telinga ya, mata telinga itu pasti sebagai kepala sekolah, mata telinga teh kudu seukeut, kuduran cingeus. Ya kadang-kadang ketika saya duduk di sini tiba-tiba ada anak yang berkepentingan ngobrol di luar atau menghadap ke tata usaha atau ke guru menyampaikan sesuatu, kedengaran oleh saya gitu. Itu tidak jarang begitu. Betul. Berarti ini ada masalah gitu kan, identifikasi kita masalahnya apa. Nah pasti kita koordinasi kepada pihak-pihak yang terkait, apakah ke kesiswaan, apakah ke humas, apakah atau ke orang yang saat itu
melaksanakan komunikasi Iya. itu. Ini ada apa sebenarnya? Gitu kan? Pembelajarannya gitu Bu. Ada apa sebenarnya? Ini ada apa? Ada masalah apa anak itu sebenarnya? Diceritakan, nah disitulah kita mengidentifikasi bahwa oh ada masalah ini. Itu. Baik Bu, selanjutnya terkait dengan bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan sama-sama baik lah orang misalkan si A dan si B baik dua-duanya, terus lagi kelompok A atau kelompok B baik dua-duanya. Bagaimana nih Bu cara ngambil keputusan ini Bu? Memang agak sulit juga Bu ini Bu. Iya, memang sulit ya Pak ya kalau sama-sama baik. ya itulah kalau sama-sama baik. Kan kita berpikirnya kalau sama-sama baik, kenapa harus Dipermasalahkan Bu ya? Dipermasalahkan? Betul. Si ini benar sebenarnya, si ini juga benar, tapi timbul konflik, kan timbul masalah. Si ini benar, si ini timbul konflik, itu kan berarti timbul masalah. Ya, kenapa harus timbul konflik? Betul. Ya, ya itu yang saya lakukan mungkin di sini adalah menggali kebaikan ataupun kelemahan dari seseorang itu, dari kedua pihak, kedua kelompok itu umpamanya. Kemudian dengan pendekatan kita kalau apalagi terhadap guru ya, itu kita lebih hati-hati kan Pak ya. Betul. Lebih hati-hati dengan pendekatan kita kalau istilah keren melobi mungkin ya. Di dewan-dewan punya lobby. Iya, melobi gitu secara tidak langsung kita ngajak ngobrol, didekati gitu. Sehingga kedua-duanya itu dekat dengan saya gitu. Jadi dan saya berusaha untuk saya itu tetap di tengah. Tetap di tengah gitu. Tetap di tengah. Karena kalau seorang pimpinan sudah berpihak, ya itu sudah akan tidak bisa lagi memimpin dengan adil gitu. Kalau keberpihakan di satu sisi Jadi malah saya itu biasanya dua-duanya dekat. Saya berusaha supaya yang ini dekat dengan saya, ini dekat dengan saya. Ya. Sehingga dari situ juga ini mungkin akan ngobrol ke saya, ini juga akan ngobrol. Betul. Ya, dari situ nanti kita bisa menentukan sikap apa yang paling tepat gitu. Untuk diputuskan itulah Ibu ya. Ya. Hampir sama dengan pertanyaan yang barusan Bu, sudah terjawab juga terkait dengan langkah-langkah atau prosedur Ibu sudah utarakan barusan. Iya. Sudah tepat juga gitu Bu, prosedurnya bisa dengan verifikasi, bisa dengan mewawancarai yang dekat, mengumpulkan data gitu kan, datanya seperti apa. Nah itu juga saya kan tidak dari sini saja, pasti ke pihak yang lain. Betul. Ini biasanya ini nih di tengah. Nah, saya jawab Pak atau Bu, ini gimana sih tentang ini menurut Bapak gitu. Ini gimana sih tentang sini menurut Bapak gitu. Nah dari situ kita juga akan menemukan fakta-fakta baru yang mungkin kita belum tahu, gitu kan. Kalau ngobrol dari sininya kita kan nggak tahu fakta di belakang. Ini sebenarnya gimana? Yang ini sebenarnya gimana? Tapi dengan mengumpulkan data lagi dari pihak-pihak lain yang tidak terkait dengan itu, akhirnya ini tuh saya jadi tahu ini kelemahannya begini. Di sini ini kelemahannya. Nah itu dari hal-hal itu saya jadikan satu hal yang seharusnya gitu dijadikan kolaborasi itu, bukan dijadikan hal yang bisa menimbulkan konflik. Diusahakan itu cobalah saling mengisi gitu. Karena tidak ada manusia yang sukses hidup sendiri. Jadi dalam rapat bulanan mungkin dalam rapat itu saya sampaikan gitu bahwa klasikal aja dulu gitu. Klasikal bahwa Bapak Ibu ini punya kompetensi masing-masing, punya kompetensi yang bagus gitu. Setiap Bapak Ibu punya kompetensi yang bagus,
Tapi gitu, kolaborasinya belum. Mari kita kolaborasi, mari kita saling mengisi, mari kita bekerja sama. Karena kita itu adalah tim. Gitu. Adanya kelemahan-kelebihan tersebut, Iya. mereka saling mengisi gitu. Nah itu, jadi sehingga satu arah pandang, arah jalan gitu kan ke depannya. kadang-kadang kan ada yang, saya yang benar, dia yang salah. Nah itu yang coba saya sadarkan, meskipun saya tidak sebenarnya kelemahan itu tidak, tapi pendekatan, diajak ngobrol. Ini saya pengalamannya dulu begini. Ada saja Bu yang seperti itu. Iya. Namanya juga manusia Bu ya. Ya, namanya juga manusia. Itu kan hal yang biasa. Betul. Hanya jangan sampai konflik itu hal yang biasa juga. Hanya jangan sampai itu berefek kepada kinerja. Betul. Ya, kalau masih wajar-wajar, kan pepatah mengatakan pakai trok mah sendok jeung garpu. Betul. Sendok jeung piring gitu kan. Betul. Itu hal yang biasa, tapi jangan sampai pakai trok sendok jeung piring jadi tidak bisa mam. Nah, jangan sampai tidak bisa makan gitu. Nah, pakai trok sendok piring itu hanya dinamika. Tapi tidak sampai berpengaruh kepada hal-hal yang lainnya, apalagi kepada kinerja. Pertanyaan ini pun hampir sama Bu, dengan ini jawaban-jawaban juga sudah terjawab. Efektifan dalam pengambilan keputusan seperti barusan Ibu jawab. Tantangan dan ini Bu dalam pengambilan keputusan nih dalam kasus dilema etika ini, tantangan dan hak ininya. Nah itu tantangannya itu menemukan kesadaran itu yang sulit. Ya, karena segala sesuatu itu akan berjalan dengan lancar kalau setiap individu itu sudah sadar siapa dirinya, harus bagaimana dirinya, ya apa yang harus dilakukannya. Jadi kembalilah, harus sadar akan hak dan kewajibannya, akan tugas dan kewajibannya. Jadi kalau kita tidak sadar tugas kewajiban, ya sampai kapanpun kan pasti akan merasa paling benar, menyalahkan yang lain. Tapi kalau oh iya tugas saya kewajiban, dia akan fokus kepada pelaksanaan tugas dan kewajibannya gitu. Sehingga ya kalau sudah ada kesadaran, saya kira masalah itu akan tidak akan muncul jadi masalah yang besar konfliknya. Sehingga tadi pakai trokna piring dengan sendok mual dugi kan bisa mam, tapi pakai trokna piring sarang sendok itu jadi irama ketika kita sedang makan gitu. Tinggal ini Bu, ada dua lagi nih Bu, terakhir maaf ya. Sampai tenang saja Pak. Adakah faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam penyelesaian dalam pengambilan keputusan? Ya, pasti ada ya. Kalau kita menggali, kalau kita mau membuka ya pasti ada faktor yang mempermudah. Ya, diantaranya itu komunikasi yang baik dengan berbagai pihak yang ada di sekolah, mau terbuka gitu kan. Betul. Ya, kalau mereka tidak mau terbuka juga kita tidak akan bisa menyelesaikan, kan akan sulit menyelesaikan. Tapi alhamdulillah berbagai pihak yang ketika saya ajak bicara itu terbuka gitu. Kemudian dari yang bermasalah itu sendiri, ya kalau ada masalah itu biasanya alhamdulillah mereka itu terbuka, ya terbuka, paham dengan apa yang terjadi pada saat itu, permasalahan terjadi, dan paham dengan apa yang saya harapkan gitu. Sehingga ya diharapkan ya konflik itu kan tidak berkepanjangan, dilema itu tidak muncul berkepanjangan. Ya, alhamdulillah itu mempermudah kemudian ya, dan menyelesaikan permasalahan itu juga kita tidak sendiri, tidak sendiri, karena bagaimanapun kita tim gitu. Sekolah itu adalah tim. Saya bukan individu yang berdiri sendiri, kepala sekolah bukan individu yang berdiri sendiri, tapi kepala sekolah itu berkolaborasi dengan para wakasek, dengan tenaga kependidikan maupun dengan siswa. Jadi itulah, itu mudah bagi saya, tidak berat akhirnya menanggungnya gitu, karena akan ketika kita ngobrol dengan para wakasek umpamanya akan banyak pendapat yang akhirnya gitu. Nah pendapat itu yang bisa kita pertimbangkan dan dijadikan satu keputusan. Beda kalau kita memutuskan sendiri.
akan berat itu Pak. Iya. Ya, tapi kalau bersama-sama itu lebih mudah. Lebih mudah. Ya saya mah Lebih ini ringan aja nih. siswa baru, ya siswa yang pindahan aja tidak saya putuskan sendiri. Iya. Ada tim verifikasi, silakan oleh tim diverifikasi rapotnya, apanya. Iya. Kalau memang tidak bermasalah silahkan, paling ke saya hanya laporan saja. Betul. Bu, ini ada yang masuk, bagaimana rapotnya, bagaimana dari sana bermasalah tidak gitu kan? Enggak Bu, terima. Oh ya silahkan. Tapi kalau bermasalah, wah Bu ini begini, ini begitu. Nah kita pertimbangkan juga apa alasan yang tepat gitu kan? Kalau kita menolaknya seperti itu, jadi itulah tim mempermudah itu, kerja tim itu mempermudah. Sangat membantu gitu Iya, ya, sangat membantu dalam memutuskan suatu perkara. Jadi dibarengi ataupun kolaborasi dengan Wakasek dan guru yang lain. Dan pihak-pihak yang terkait lah. Gitu. Iya. Di penghujung pertanyaan Ibu, semua hal yang disampaikan barusan terkait dengan pembelajaran ataupun keputusan dari pengalaman Ibu yang selama ini menjabat sebagai kepala sekolah, hal-hal keputusan ataupun hal-hal yang Ibu ambil dari hikmahnya mungkin Bu ya, dari hal itu mungkin ada beberapa ini Bu. Iya, hikmahnya banyak ya. Saya menyadari bahwa saya ini bukan kepala sekolah itu, bukan tadi ya, kepala sekolah itu bukan yang maha benar. Kepala sekolah itu bukan puncak tertinggi dalam penyelesaian suatu masalah. Tapi kepala sekolah itu adalah bagian dari tim sekolah yang harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, kita harus selalu berhati-hati ya mengambil suatu tindakan, karena kalau tidak matang dikhawatirkan akan muncul permasalahan baru ya, atau kemudian juga data fakta itu harus benar-benar prosedurnya kita laksanakan sedetail mungkin gitu ya. Kemudian juga faktanya selengkap mungkin. Jadi ketika kita mempertanggungjawabkan semua itu, ya kita tidak sulit lagi atau akan mudah, dan ya tadi tidak kembali muncul masalah baru. Barangkali itu Ibu yang bisa saya utarakan pertanyaan-pertanyaan dari modul 3.1 ini. Mohon maaf kali Bu mengganggu waktunya, mengganggu istirahatnya, mengganggu kerjanya Ibu. Tidak apa-apa, saya juga mohon ya Pak. Mohon kalau jawaban-jawaban saya Insya Allah Bu sangat kurang tepat, sangat bermakna sekali. Apalagi mau saya juga harus berkolaborasi, bertanya ke yang lebih berpengalaman. Barangkali itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.